Januari kemarin aku memutuskan untuk menaikkan umroh secara mandiri, bukan ikut travel atau rombongan, tapi semua aku atur sendiri. Tujuannya sih pengen mencari pengalaman spiritual yang lebih personal, dan jujur saja biar tahu persis berapa sih sebenarnya biaya umroh kalau diatur sendiri. Perjalanan kemarin aku mulai di Jakarta, aku naik pesawat Garuda direct fly dari Jakarta langsung ke Jeddah. Harga tiketnya kemarin cukup mahal karena aku pesannya kan itu udah menjelang Ramadan, dan memang biasanya di awal-awal tahun itu akan sangat cukup mahal karena kondisi cuaca yang mendukung untuk jemaah melaksanakan ibadah umroh. Kemarin aku dapatnya di harga 18 juta PP, tapi karena ini penerbangan langsung jadi nyaman, bagasi Garuda juga cukup lengkap. Nah, tiba di Jeddah, ternyata pesawat Garuda itu mendaratnya di Terminal 2. Sedangkan aku sudah memutuskan untuk naik kereta dan udah pesen tiket juga, kereta Haramain, kereta cepat Mekah dari Jeddah ke Mekah. Nah, masalahnya pesawat Garuda mendarat di Terminal 2, sementara stasiun kereta cepat ada di Terminal 1. Jadi kita perlu nambah ongkos buat naik taksi sekitar 50 real gitulah, atau sekitar 210.000 untuk perjalanan yang sebenarnya nggak cukup lama, cuma 15 menit. Nah, kemudian dari Terminal 1 ini aku beli tiket kereta aku naik kereta cepat. Harganya itu kemarin aku pesen di harga 90 real atau sekitar 380 ribuan. Keretanya lumayan bersih ya, tapi karena udah lama dan sering dipakai mungkin jadi agak kelihatan sudah agak mulai kotor gitu. Kalau kita bandingkan dengan kereta cepat Bandung-Jakarta masih lebih bersih Bandung-Jakarta karena mungkin lebih baru. Perjalanannya sekitar 45 menit. Pemandangannya tentu saja ya perkotaan gitu ya, kemudian padang pasir dan lain sebagainya. Tiba di stasiun kereta cepat Mekah, aku naik taksi ke hotel. Nah, ini yang agak bikin kaget karena jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh ke Tower Zamzam. Dari stasiun itu ke Tower Zamzam, hotel di mana aku udah pesen. Cuman karena macet dan padatnya jemaah, ini udah hampir jam 12 malam sebenarnya, tapi jemaah masih banyak sekali, jadi menimbulkan kemacetan gitu. Akhirnya tarif taksinya juga mahal gitu. Dia meminta sekitar 100 real atau sekitar 420.000. Kalau rombongan mungkin kita bisa bagi-bagi gitu, misalnya 2 orang atau 3 orang gitu ya, pas 10 orang, jadi kita bisa bagi harga taksinya. Tapi karena sendiri ya tanggung sendiri akhirnya. Hotelku udah aku pesan di Tower Zamzam, ada satu hotel gitu yang bertempat di Tower Zamzam sendiri. Kan sebenarnya ada beberapa hotel gitu, ada mall, ada banyak pusat perbelanjaan gitu, tapi di dalamnya ada beberapa hotel. Nah, aku pilih salah satu hotel yang terdapat di hotel itu, di gedung ini, yang aku pesan seharga 1,8 juta per malam. Jadi total habis 9 juta untuk selama 5 malam. Tapi kan dari hotel ke masjid itu, hanya ke Masjidil Haram itu tinggal turun lift kemudian jalan kaki aja selama 2 menit. Jadi ini sangat membantu, apalagi kalau kita mau sering bolak-balik gitu ke Masjidil Haram. Fotografi itu
Jadi gua ke Tanah Haram, ke Mekah, dan besok ke Madinah. Posisinya lagi di dalam Tower Zamzam, karena hotel gua ada di sini. Dan akhirnya kesampaian, gua nggak berangkat dengan travel, walaupun ada beberapa yang diurus travel kayak visa gitu ya, yang gua nggak bisa. Sebenarnya bisa juga ngurus visa sendiri, cuman gua nggak mau ribet, jadi minta diurusin sama teman yang bekerja di travel. Posisinya pas di depan nih, ini gerbang, situ gerbang masuk ke Masjidil Haram. Ini di depannya pelatarannya. Di sini masih kita boleh pakai sendal, alas sepatu. Yang nggak boleh nanti di ketika memasukin pelataran Ka'bah. Jadi aku bawa sebentar, kita jalan-jalan ya, lihat situasi dan pelataran di depan Masjid Haram ini. Masjid Haram tentu sangat besar ya. Ini hanya salah satu sudut yang dari sekian banyak pintu yang bisa kita masukin dari pintu untuk Masjidil Haram. Bisa kita lihat. Dan itu ada nomor-nomor pintu-pintunya di nomor. Jadi proses umroh gua sebenarnya udah selesai ya dari kemarin ya. Begitu sampai di Mekah sekitar jam segini juga, langsung dari Bandara Jeddah langsung gua melaksanakan prosesi umroh, mulai dari ambil mikot di Bandara Jeddah. Jadi mikot ini kayak apa istilahnya? Mikot itu tempat pertama kita niat untuk ihram, niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Prosesnya dimulai dengan kita niat tentunya, kemudian sunahnya membersihkan diri, mandi segala macam gitu. Sebelum disitulah mulainya segala pengharaman yang kita, makanya disebut ini ibadahnya ibadah umroh dan memakai ihram. Ihram ini artinya kita mengharamkan beberapa hal yang di sini dilarang. Itu hal-hal kecil yang dilarang, cuman ada banyak hal lagi yang dilarang dalam proses ini, seperti bercumbu, berjima kalau bagi suami istri, kemudian membunuh hewan, kemudian memotong kayak tumbuhan, yang semuanya punya konsekuensi. Jadi kalau misalnya dilanggar dalam proses ini ya, dalam setelah lu mulai niat untuk umroh itu, maka disitulah mulai ada konsekuensi. Ketika melanggar, lo akan dikenakan denda. Konsekuensinya ketika lo nggak ngelaksanain dan melakukan itu, maka ibadah umroh lo akan berkurang nilainya, atau bisa kemungkinan membatalkan prosesi umrohnya. Nah, jadi gue ambil, ini panjang banget sebenarnya ya cerita soal umroh ini. Ada beberapa hal dan aspek yang bisa kita bicarakan. Cuman yang menarik begini, jadi dalam proses umroh itu kan ada tawaf. Jadi umroh itu rangkaiannya cuman ada tiga kegiatan ya. Yang pertama tawaf, ini kegiatan fisiknya ya. Tentu rukunnya ada beberapa, ada niat dan segala macam. Cuman prosesi fisiknya itu ada kita melaksanakan tawaf, yang kedua sa'i, yang ketiga tahallul atau memotong rambut kayak gue lakukan. Ada hal yang masih mengusik gue, bahwa gue sampai kemarin belum bisa menyentuh Hajar Aswad. Jadi aneh, sudah melakukan 2 kali tawaf, cuman dua-duanya memang yang gue usahakan banget di proses tawaf kedua, dan itu juga masih belum bisa. Nah,
target gua di video ini, gua usahain gua bisa menyentuh Hajar Aswad.